Gara-gara virus corona, semua merana. Selain kedaruratan kesehatan yang ditimbulkan si COVID-19, nyata sekali nadi ekonomi dunia pun ikut terseret virus asal Wuhan ini. Masifnya pembatasan sosial hingga ekonomi sudah barang pasti akan membuat laju ekonomi kian melambat. Bukti nyata terlihat dari rilis pertumbuhan ekonomi China di kuartal pertama tahun 2020 yang anjlok sangat dalam. Ekonomi China tercatat minus 6,8%, terburuk sejak tahun 1976. Lembaga Keuangan Dunia pun sudah mewanti-wanti bahwa efek corona ini akan sangat memukul dunia. Bahkan IMF menilai resesi ekonomi dunia akan menyentuh level terburuknya sejak tahun 1950. Mientras la pandemia continúa propagándose por la región, los países enfrentan la peor recesión económica desde que se comenzaron a producir estadísticas de cuentas nacionales en la década de los 50. El complejo entorno externo, así como las muy necesarias medidas de contención de la pandemia, nos hacen pronosticar una contracción de 5.2% en el año. Tidak berhenti di sana, proyeksi IMF terus buat pelaku pasar menggelengkan kepala. Secara global ekonomi dunia akan berkontraksi 3%, ekonomi bumi pertiwi saja diramal hanya dapat bertumbuh 0,5%. Sebagai negara berkembang yang harusnya tumbuh lebih dari 5%, tentu ini adalah peringatan yang besar. Namun demikian, pemerintah masih sedikit optimis memandang masa depan ekonomi Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 masih dapat bertumbuh 4% lebih. Justru menurutnya pandemi corona baru akan terasa efeknya di data ekonomi kuartal 2 tahun 2020. Jadi kita akan lihat Q1 kita nanti mungkin forecast kita adalah antara 4,5 hingga 4,6%. Masih kelihatan tinggi, meskipun sudah turun di bawah 5%. Ini akibat tadi kegiatan konsumsi, investasi, bahkan tadi ekspor yang saya tunjukkan, itu masih menunjukkan adanya suatu kegiatan positif Januari, Februari, dan bahkan to some extent untuk consumption itu sampai dengan Maret minggu pertama. Indonesia tidak sendiri. Amerika Serikat juga optimis puncak pandemi corona akan segera terlewati. Bahkan Donald Trump sudah membuat skenario untuk kembali membuka denyut nadi ekonomi negeri Paman Sam. Our approach outlines 3 phases in restoring our economic life. We are not opening all at once, but one careful step at a time. And some states will be able to open up sooner than others. Some states are not in the kind of trouble that others are in. Mungkin memang data ekonomi menunjukkan potensi tekanan akan cukup besar akibat virus corona. Namun yang pasti, optimisme sangat diperlukan untuk membalikan ekonomi ke jalur yang benar. Karena Indonesia harus menjadi pemenang dari peperangan melawan COVID-19.